Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana ibu-ibu? Kabarnya bu? Sehat bu? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Seperti biasa. Ada Alhamdulillah. yang sakit bu? Sini bu? Enggak, Pak. Kami udah nabung, udah apa, udah semua kan, Pak. Jadi kantongnya sehat semua. Iya, yakin bu ya? Nggak ada yang sakit bu ya? Gimana Enggak. bu? Obor, udah hadir semua tidak anggotanya bu? Apa ada yang tidak hadir? Bapak belum tanda juga mau wajah-wajah kami nih, Pak. Hadir semua ini, Pak. Iya, hadir semua bu ya? Iya dong, Iya, Pak. jadi eh, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan kita kali ini. Jadi sebelum kita mulai acara diskusi kita pada pertemuan kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu bu ya. Oke, Kita Pak. berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya ibu-ibu, sebelum kita lanjut ke materi diskusi kita pada hari ini, ada yang masih ingat bu tentang pertemuan kita bulan lalu? Ayo kita belajar apa? Tentang apa? Ayo, ada yang berani bu? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, apa bu? Tentang apa bu? Tentang kekerasan pada anak, Pak. Iya, tentang kekerasan pada anak. Yang lain? Tentang Ten- apa bu? tentang hak anak, Pak. Tentang jenis dan contoh Oh, kekerasan pada anak. Ya, gitu Bu ya. Jadi oke, Pak. di sini pada pertemuan kita kali ini kita akan berdiskusi tentang deteksi dini kekerasan seksual. Jadi kan bulan lalu kita sudah belajar jenis-jenis kekerasan pada anak. Nah, salah satunya kekerasan seksual pada anak. Jadi gitu Bu ya. Iya, Kita Pak. kali ini akan berdiskusi tentang apa Bu? Deteksi dini kekerasan seksual, Pak. Iya. Jadi apa sih kekerasan seksual itu Bu? Apa menurut ibu-ibu kekerasan seksual itu Bu? Ayo Bu, siapa yang tahu? Pemerkosaan, Pak. Iya, Kosaan. pemerkosaan. Terima kasih Bu Tini. Ada yang lain? Ada yang tahu kekerasan seksual itu apa? Itu, Pak, yang laki-laki sama laki-laki, Pak. Sodomi, Pak. Iya, Pak. Sodomi. Ya, itu juga termasuk Kan ada kekerasan. anak-anak yang diapain, Pak. Iya, itu pun juga termasuk kekerasan seksual. Terus, apa yang ibu lakukan jika mendapati anak kita, saudara kita mengalami kekerasan seksual? Apa yang ibu lakukan jika anak kita atau saudara kita mengalami kekerasan seksual? Lapor, Pak, ke polisi. Wow, langsung lapor ke polisi. Yang lain, itu Bu Opor, langsung main lapor aja ke kantor polisi. Yang lain? Wah, kalau saya, Pak, saya labrak, ngapain, Pak? Iya, dilabrak Bu ya. Iya, Oke, Pak. yang lain ayo diapain? Jika mengalami anak kita atau saudara kita mengalami kekerasan seksual, apa yang ibu-ibu lakukan? Ayo Bu, Saya peluk anak saya, Pak. saya dipeluk anaknya. Iya. Kenapa Bu dipeluk Bu? Soalnya kan anak saya pasti lagi sedih tuh, Pak, kok digitukan kan, Pak. Jadi saya peluk dulu dia, tenangin dia. Oh iya, biar tenang gitu Bu ya, biar Iya, merasa Pak. ini. Jadi sebelum kita lebih dalam kepada diskusi kita, saya ingin ngajak ibu-ibu bernyanyi nih Bu. Nyanyi Boleh apa, Bu? Pak? Mau kan Bu kita nyanyi dulu? Mau, Pak, mau. Jadi nyanyinya ini nanti bisa juga Bu dipraktekkan di rumah sama anak-anaknya. Anak-anak kan biasanya suka menyanyi nih Bu. Iya, Jadi bisa Pak. juga nanti di rumah nyanyinya ini diajak anaknya. Nah, gerakannya juga dicontoh ya Bu ya, seperti yang saya contohi. Oke, kita mulai Bu ya. Iya, Pak. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena
tidak boleh. Yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah ibu. Gitu Bu ya. Oke Pak. Oke Bu. Tahu kan Bu lagunya, paham kan Bu? Paham Pak. Oke, kita praktek terus Bu. Oke, 1, 2, 3. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah ibu. Oke, tepuk tangan Bu. Ore. Jadi lagunya ini bisa juga ibu-ibu ajak anaknya di rumah bermain, sambil bermain gitu ya Bu ya. Iya Pak. Oke, kita lanjut Bu. Nah, kekerasan seksual itu adalah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan. Jadi di sini kita lihat, saya akan lihatkan klip chat 9 dan 10 Bu ya. Oke Pak. Nah, di sini ada berita tentang tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual. Ada yang bisa bantu saya Bu untuk membacakan Bu? Siap Pak, saya Pak. Oke, silakan Bu Tina. Tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Iya. Dilihat dari gerakan-gerakan tak wajar. Kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seorang untuk melindungi tubuhnya. Iya. Kepala tertunduk ke dalam. Kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Lutut tertekuk ke dalam. Tubuh menekuk, mata berkedip-kedip, wajah pucat, pasal, dan lain-lainnya. Iya, terima kasih Bu Tina ya. Ada Iya, yang Pak. lain yang bisa membantu saya untuk membacakan klip chat 10? Saya Pak. Ya, silakan Bu Sri. Tanda-tanda terjadi kekerasan seksual dilihat dari gejala fisik. Ntar ya Pak ya, kurang jelas Pak. Sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kesakitan saat BAB dan BAK. Cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha, sakit alat kelamin atau dubur. Memar di bagian tubuh atau gigi cedera atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding dan korban melawan. Saya nggak pandai Pak, itu Pak. David Gibbons seorang peneliti bahasa tubuh. Rasa panas dan nyeri di area genital dan terasa sakit jika disentuh. Cara jalan yang tak wajar agak mengangkang. Ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak, dan kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing yang lepas karena ditarik paksa. Tanda atau gejala psikis, anak berubah ekspresi pendiam, cemas, gelisah, mengurung diri, takut ditinggalkan sendirian. Menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya seperti pusing, sakit perut, atau masalah makan. Sulit tidur dan mimpi buruk diikuti mengigau. Sulit konsentrasi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Perilaku kemunduran, mengisap ibu jari, kemunduran kemampuan bicara, mengompol. Iya, terima kasih Bu Sri ya. Terima kasih ibu-ibu yang udah membantu saya membacakan. Jadi sama-sama sudah kita dengar, kita lihat tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual. Dilihat dari gerakan-gerakannya, bisa Bu, gerakan-gerakan yang tak wajar. Di sini
disebutkan kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher, kepala tertunduk ke dalam. Jadi kepala tertunduk seperti ini Bu ya, dia jalan tertunduk seperti ini gitu Bu ya maksudnya. Itu kayaknya orang sifat anak yang pemalu enggak? Enggak. Berarti ciri-ciri itu juga bisa, tanda-tanda itu bisa juga sih Bu sebagai tanda-tanda kekerasan seksual. Seperti saya sih Bu, orangnya agak pemalu gitu sih Bu. Kadang di jalan di luar nih ya sering nunduk. Jadi Itu Bapak aja. pernah kena kekerasan seksual? Ya tidak, tapi di sini dikatakan tanda-tandanya salah satunya seperti itu Bu. Jadi ya diwanti-wanti juga anaknya. Kalau kita lihat anaknya Sering nunduk gitu iya Pak? jalan tertunduk, sering nunduk, ya kita tanyakan sama anak kita ya Bu ya. Kemudian kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat, lutut tertekuk ke dalam, mata berkedip-kedip. Wah, ini nanti kayak tetangga saya nih Bu. Dia memang dari lahir Bu, matanya berkedip-kedip. Besok nanti saya tanya lah Pak, Bapak waktu kecil apa pernah mengalami kekerasan seksual? Karena di sini dikatakan mata berkedip-kedip. Itu kan udah tua Pak mungkin Pak. Iya, ya kan. Karena tahu Bu, dia waktu kecil mengalami kekerasan seksual karena itu adalah salah satu tanda-tanda terjadi kekerasan seksual ya Bu ya. Iya Pak. Oke, wajah pucat pasi. Kemudian yang lain bisa juga dilihat tanda-tandanya dari gejala fisiknya Bu. Di sini dikatakan cedera pada buah dada, bokong. Jadi kan waktu ibu-ibu kan biasa sih Bu Mandiin antara anak Pak. iya orang tua sama anak perempuannya mandi sama, entah pun waktu mandiin anaknya jika ada terlihat cedera di bagian tubuh anaknya itu di bagian dada, bokong itu bisa jadi itu tanda-tanda kekerasan seksual Bu ya. Iya Pak. Iya, memar di bagian tubuh atau gigi cedera saat pelaku menyergap atau memaksa korban merapat di dinding. Kemudian rasa panas, nyeri di area genital, di area sensitif Bu ya. Iya Pak. Dan terasa sakit jika disentuh. Nah, kemudian cara jalan yang tak wajar, agak mengangkang. Loh, Iya Pak. ini saya juga sering melihat anak-anak yang jalan sering mengangkang gini Bu ya. Letter O ya Iya. Pak. Bukan Bu. Jadi dulu adik saya sih Bu, dia BAB di dalam celana. Jadi dia mau ke kamar mandi jalannya ngengkang dia Bu, ngangkang. Jadi Nanti pengalaman sendiri Pak, Bapak Iya. BAB di jalan di sekolah. tidak Bu, itu adik saya. Nah, jadi Adiknya. ternyata cara jalan yang tak wajar itu yang agak mengangkang itu juga tanda-tanda kekerasan seksual Bu ya. Jadi kalau kita lihat anak kita jalan yang ngangkang bisa jadi itu terjadi kekerasan seksual Bu Atau berak di bisa, celana. atau berak dalam celana gitu Bu ya. Ya, Oke. Pak. Kemudian tanda-tanda gejala psikis. Anak berubah ekspresi, pendiam, cemas, gelisah, mengurung diri, atau takut ditinggalkan sendirian. Ini banyak juga sini Bu, anak-anak yang kayaknya dia sering pendiam, wajah-wajah cemas gitu Bu. Kemudian sulit konsentrasi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Nah, jadi kira-kira Bu, kita kan sudah tahu nih Bu, tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual. Apa sih yang Ibu lakukan jika tanda-tanda ini terjadi pada anak kita atau saudara kita atau tetangga kita? Apa yang Ibu lakukan? Ya kayak tadi Pak, saya bakal laporin ke pihak yang berwajib Pak. Lapor ke pihak yang berwajib Bu ya. Iyalah Pak, harus dilaporkan tindakannya kan Pak. Iya, yang lain jangan main langsung laporkan Bu. Nanti macam yang ini tadi jalannya ngangkang, tahu-tahu Ibu
belum pastikan anaknya, ibu main lapor aja ke kantor polisi. Oh iya Jadi ya Pak ya. dipastikan dulu Bu ya. Iya juga Jadi ya. jangan asal main melapor aja Bu. Jadi yang lain ibu-ibu, apa yang ibu lakukan jika terjadi tanda-tanda yang sudah kita baca bersama tadi Bu, yang sudah kita dengar Ah, Bu? saya tanya Pak, anaknya Pak, Mhm. kamu kenapa kok kayak gini, kok katanya kan tadi mak aku dipegang ini ku atau gimana gitu kan. Ya udah langsung saya datangi lah Pak yang ngapain itu, mana orangnya. Labrak gitulah Bu ya. Iya. Jadi di sini, nah kita lihat picture 12 Bu. Nah, sikap dan perilaku orang tua jika anak mengalami gejala-gejala kekerasan seksual. Nah, jadi seperti yang Ibu Obat tadi bilang, mungkin langsung lapor ke kantor polisi, tidak. Jadi di sini ada contoh sikap orang tua atau perilaku orang tua jika mengalami gejala-gejala kekerasan seksual ini Bu. Jadi arahnya lebih positif, tidak langsung main laporkan atau main labrak atau main hakim sendiri gitu Bu ya. Iya, Ada yang Pak. bisa membantu saya Bu untuk membacakan picture 12 ini Bu? Saya Pak yang baca Pak. Ya silakan Bu Rina lagi nih, silakan ya Bu Rina. Sikap dan perilaku orang tua jika anak mengalami gejala-gejala kekerasan seksual. Iya. Tidak panik, tidak marah. Mm-mm. Peluklah anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka. Iya. Sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka, dan apapun yang terjadi akan tetap memberikan perlindungan. Mm-mm. Jadilah pendengar aktif tentang cerita dan pendapatnya. Mintalah pertolongan ahli atau lembaga-lembaga layanan. Laporkan ke polisi. Oh iya, terima kasih Bu Rina yang udah Iya, membacakan. Pak. Nah, di sini juga ada juga Bu yang seperti dibilang Bu Obat tadi Abot, ya, iya Pak, yang melaporkan ke ke polisi. polisi. Nah, jadi itu salah satunya Bu. Yang pertama itu yang dilakukan orang tua, tidak panik dulu Bu. Tidak langsung panik atau tidak langsung marah-marah nggak jelas. Peluklah anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka. Jika sudah pasti kejadiannya, sudah tahu pelakunya, barulah kita melaporkannya ke polisi. Gitu Bu ya, paham ya Bu ya? Paham Pak? Paham Bu ya? Paham. Oke. Ya, sepertinya pertemuan kita sudah sampai di sini dulu Bu ya. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, apa sih yang ibu-ibu dapatkan atau apa sih yang ibu-ibu bisa praktekkan di rumah? Apa sih yang ibu dapatkan pelajaran dari pertemuan kita kali ini Bu? Ayo Bu, siapa yang berani berbicara? Saya Pak, Ya silakan Bu Sri lagi. ngajarin anak saya joget kayak tadi Pak. Iya, ngajarin joget Pak Bu ya. Itu kan bermanfaat juga tadi kata Boleh Bapak. Bu, boleh dicontohkan buat ibu-ibu yang lain juga. Boleh diajak anaknya bernyanyi, karena kan bernyanyi sambil bermain itu Bu. Sekalian memberi hal-hal yang positif. Nanti boleh lah Pak minta catatkan lagunya itu Boleh, ya Pak. boleh. Nanti saya kasih Bu. Ayo yang lain. Apa yang didapat? dari Saya, pertemuan Pak. kita ini? Ya, Bu. Siapa Bu Lina? Ayo, apa Bu? Tadi Pak, ciri-ciri kekerasan seksual tadi Pak. Kalau anak berjalannya mengangkang, tunduk, kakinya menyilang, itu wajib diwaspadai. Harus ditanyai anaknya kira-kira. Iya, terima kasih Bu. Kena. Betul sekali Bu Lina, itu tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual. Jadi langsung kita tanya anaknya Bu ya. Terus ada yang lain Bu? Saya Pak, ketua Pak, ketua. Oke Bu, Obot ini sepertinya diborong semua ini Bu. Iya. Oke, apa Bu? Kalau terjadi kekerasan seksual tadi, jangan panik, jangan kayak ibu yang tadi, ibu apa itu marah langsung ngelabrak, itu salah. Tapi kita nggak boleh panik, kita harus rangkul anak kita, tanya dulu kan
Habis itu minta bantuan pada lembaganya Iya. yang menangani, baru lapor ke polisi, Pak. Iya, betul sekali. Memang ketua kelompok ini the best lah. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Iya. Jadi itu Bu ya, kayaknya udah paham semua ini, fokus semua pertemuan kita kali ini. Jadi Iya, ini Pak. merupakan hal-hal yang penting Bu, sangat penting kita ketahui agar anak kita terhindar dari kekerasan seksual gitu Bu ya. Oke, Pak. Oke, kayak gimana? Kita nyanyi lagi Bu? Nyanyi lagi yang tadi Bu? Boleh, Pak, sambil Oke. dicatat di rumah. Iya, sebelum kita akhiri ya kan Bu. Iya, Jadi Pak. lebih terbiasa. Oke, kita nyanyi dulu Bu ya. Sentuhan Boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah ibu, bilang ayah ibu. yeay, tepuk tangan Yeay. semua Bu. Oke. Oke, Pak. Oke, jadi saya rasa cukup sampai di sini. Sebelum kita pulang ke rumah, pertemuan bulan depan di rumah siapa Bu? Bu Lina, Pak. Bu Lina. Oke Bu, di rumah Bu Lina ya Bu ya. Iya, Pak. Oke, pertemuan bulan depan kita di tanggal 10 Bu ya. Oke, Pak. Oke, sebelum kita pulang, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita dapat bermanfaat terutama bagi diri kita, bagi keluarga maupun bagi banyak orang lain. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama, Pak.